Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya teman-teman, perkenalkan nama saya Rian Setiawan dengan NPM 232102080. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Walimatul Usri. Sebelumnya, apa sih Walimatul Usri? Atau apa sih pengertian dari Walimatul Usri itu? Walimah al-Usri terdiri dari dua suku kata, al-walimah dan al-usri. Walimah berasal dari kata walimah yang artinya pesta makan, atau dalam versi lain walimah berasal dari kata al-walamu yang dalam bahasa Indonesia artinya pertemuan. Dan secara syar'i bermakna sajian makanan yang dihidangkan untuk merayakan suatu kebahagiaan. Sedangkan al-usri artinya pesta perkawinan. Dengan itu dapat dipahami bahwa walimatul usri adalah makanan yang disediakan khusus dalam acara pesta perkawinan. Bisa juga diartikan sebagai makanan untuk tamu undangan. Secara istilah terdapat dalam literatur Arab, walimatul usri adalah jamuan yang khusus untuk perkawinan dan tidak digunakan untuk perhelatan di luar pernikahan. Karena itulah, secara umum walimatul usri diartikan dengan pesta dalam rangka mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala atas terlaksananya akad pernikahan dengan menghidangkan makanan. Selanjutnya B. Hukum walimatul usri. Mayoritas ulama dari 4 mazhab, yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, sepakat bahwa walimatul usri ini memiliki hukum sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan. Dasar anjuran ini berasal dari beberapa hadis Nabi Muhammad yang memerintahkan umatnya untuk mengadakan walimah setelah menikah. Salah satu hadis yang menjadi dasar hukum walimatul usri adalah sabda Nabi kepada Abdurrahman bin Auf, yang berbunyi, adakanlah walimah meskipun hanya dengan seekor kambing. Selanjutnya C. Macam-macam walimatul usri. Berikut adalah macam-macam walimah. 1. Walimah usri merupakan suatu walimah yang diadakan secara untuk acara pernikahan dalam rangka rasa syukur. Yang kedua, walimah akikah merupakan suatu walimah yang diadakan atas kelahiran anak dalam rangka rasa syukur. Yang ketiga, walimah khurs merupakan suatu walimah atas rasa syukur keselamatan seorang anak dan istri. Yang keempat, walimah nakiah merupakan suatu walimah yang diadakan dalam rangka menyambut kedatangan seorang musafir. Yang kelima, walimah wakirah merupakan suatu walimah yang diadakan dalam rangka untuk mensyukuri atas renovasi rumah yang telah dilakukan. Selanjutnya D. Fungsi walimatul usri. Adapun fungsi walimatul usri sebagai sarana untuk memberitahukan kepada masyarakat agar tidak menimbulkan kecurigaan ketika melakukan perbuatan yang tidak diperbolehkan bagi sepasang kekasih yang belum menikah. Selain itu juga sebagai sarana permohonan doa dari para undangan agar berlangsungnya pernikahan. Fungsi walimah juga sebagai wasilah atau hubungan untuk mensyariatkan hukum Allah sebagai satu rangkaian yang menyertai pernikahan dan mempunyai tujuan yang mulia, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, walimatul usri juga bisa sebagai motivasi bagi yang jomblo agar tidak membujang selamanya. Selanjutnya E. Adab dan etika dalam walimatul usri. Bila ada kesempatan, hendaknya melakukan walimatul usri menyembelih seekor kambing atau lebih. Apabila tidak mempunyai kemampuan, maka menyelenggarakan dianggap sah dengan menyajikan makanan apapun yang mudah baginya. Dalam menghormati tamu, hendaknya mengikuti kaidah sunnah. Tidak diperkenankan mengundang orang-orang kaya yang mempunyai kedudukan saja. Yang kelima, diperkenankan mengadakan walimah 3 hari setelah upacara perkawinan. Dan yang keenam, undangan harus mencakup seluruh anggota keluarga yang mengundang, atau itu wajib menghadiri apabila memenuhi syarat-syarat berikut. A. Pengundangnya mukallaf, berakal, dan merdeka. B.
undangan tidak dikhususkan orang-orang kaya saja tetapi untuk orang miskin juga. Dan yang C, undangan tidak saja untuk orang-orang yang dihormati atau disenangi saja. D, pengundangnya harus beragama Islam. Baik, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan untuk materi Walimatul Usri. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.